Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devisa Dewanti, nomor induk mahasiswa G211211078. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu mengenai sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Nah, pada pembahasan ini saya akan membahas tentang sistem ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Permasalahan ekonomi yang sering muncul di masyarakat menyangkut 3 masalah pokok, yaitu barang jasa apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang jasa tersebut. Di dalam mengatasi masalah tersebut, diperlukan cara tertentu untuk menjalankan perekonomian negara. Cara tersebut dinamakan sistem ekonomi. Nah, apa sih sistem ekonomi itu? Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasikan segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran dan atau kesejahteraan. Pengertian sistem ekonomi menurut Gilarso. Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, yaitu para produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya, dalam menjalankan kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari. Sedangkan pengertian menurut para ahli lainnya, yaitu Dumatri, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur dan terjalin hubungan ekonomi antar sesama manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu ketahanan. Nah, sistem perekonomian ini digunakan oleh suatu negara atau pemerintah untuk memecahkan berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi yang dialami negara tersebut. Sistem ekonomi tidak lain adalah bentuk hubungan produksi yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan siapa yang memiliki atau menguasai alat produksi. Jika yang memiliki alat-alat produksi tersebut negara dan rakyat dalam organisasi koperasi, sedangkan swasta, perorangan, atau berbadan hukum tidak diperkenankan, maka sistem perekonomian semacam itu dinamakan sistem perekonomian sosialis. Nah, sistem perekonomian sosialis ini contoh negaranya yaitu Uni Soviet atau yang kita kenal sekarang yaitu Rusia. Jika alat-alat produksinya didominasi kepemilikannya dan penguasaannya oleh swasta, perorangan, atau badan hukum perseroan, maka dinamakan sistem perekonomian kapitalis. Contoh negaranya banyak terjadi di negara-negara maju, seperti benua Amerika, kemudian benua Eropa, benua Australia, dan lain sebagainya. Nah, tetapi jika alat-alat produksi yang dimiliki atau dikuasai oleh negara, masyarakat, dalam organisasi koperasi dan perusahaan swasta perorangan maupun perseroan, maka sistem perekonomian itu disebut sistem perekonomian campuran atau mixed economy. Nah, pada makalah ini, sistem ekonomi konvensional yang akan saya bahas lebih jauh, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Karena sistem ekonomi kapitalis ini sekarang lebih banyak digunakan di negara-negara maju ketimbang sistem ekonomi sosialis. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan ketuhanan dan etika. Ia terpancar dari etika yang Islamiyah. Islam sengaja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Maka dari itu, ekonomi Islam akan bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia. Tetapi hal ini bukanlah sebagai tujuan akhir, seperti dalam sistem ekonomi yang lain. Ekonomi Islam bertitik pangkal dari Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan memiliki tujuan akhir pada Allah juga. Ketika Homo economicus tidak mampu menjelaskan perilaku manusia secara lengkap, dan kesadaran para pembaharu ekonomi konvensional terhambat dengan tidak adanya standar moral yang dijadikan acuan, Islam menjadi solusi satu-satunya. Pandangan Islam terhadap manusia dan bagaimana perilaku ekonominya
adalah konsep yang komprehensif. Konsep ini dapat disingkat dengan istilah Homo Islamicus. Homo Islamicus ini mengarahkan manusia kepada tujuan hakiki dari kegiatan ekonomi, yaitu falah. Penampakan yang sangat mencolok dari ekonomi Islam adalah bagaimana proses distribusi kekayaan tersebut dan berbagai hal kegiatan ekonomi diliputi perasaan atas setiap perilaku kegiatan ekonomi bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah dan senantiasa bersama Allah. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai ajaran yang sempurna karena didasarkan pada nilai-nilai ilahiyah. Sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Memang ada beberapa hal kesamaan dari sistem ekonomi Islam dengan kedua sistem tersebut, tapi sistem ekonomi Islam ini hanya memiliki sifat-sifat baik dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, dan terlepas dari sifat buruknya. Perkembangan sistem ekonomi Islam ini terbawa oleh zaman akan banyak memunculkan pemikiran-pemikiran yang kontemporer atau kekinian. Semua tidak lepas dari pemikiran dan praktisi ekonomis Islam klasik terdahulu. Banyaknya konsep yang bermunculan tentang ekonomi Islam seharusnya memperkuat sistem ekonomi yang masih dalam tahap perkembangan ini. Tujuan ekonomi Islam adalah al-maslahah atau kesejahteraan bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas-aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa al-mafsadah atau kerusakan bagi manusia. Nah, rumusan masalah dari makalah ini adalah apa pengertian sistem ekonomi konvensional dan Islam, apa saja yang terdapat di dalam sistem ekonomi kapitalis dan Islam, apa saja kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis dan Islam, bagaimana hukumnya riba dalam pandangan Islam, apa saja contoh dari perdagangan yang sah dan terlarang dalam Islam, dan masih banyak lagi yang akan dibahas. Lalu untuk tujuan penulisannya, di sini ada 3, yaitu mengetahui secara detail arti dari sistem ekonomi konvensional dan Islam, mengetahui hukum dan ancaman riba menurut pandangan Islam, dan mengetahui contoh perdagangan yang sah dan terlarang dalam Islam. Kemudian kita akan lanjut ke bab 2, yaitu tentang pembahasan. Pembahasan pertama adalah konsep sistem ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis. Dan di sini saya akan membahas terlebih dahulu sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme adalah cara hidup atau ideologi yang sangat berkembang, terbukti dengan banyak negara di dunia yang saat ini mengadopsi sistem ekonomi ini. Kapitalisme didefinisikan sebagai cara hidup atau ideologi karena bukan hanya cara hidup itu sendiri, tetapi juga seperangkat aturan yang harus diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, munculnya ideologi kapitalisme ini dilatar belakangi ketika Kaisar dan Raja Rusia dan Eropa mulai menggunakan agama sebagai alat untuk menganiaya dan mengintimidasi rakyat. Hal ini menimbulkan berbagai upaya dan konflik antar ulama dan filosof. Para sarjana dan filsuf telah membuat semacam negosiasi tentang hal itu. Akibat dari berbagai perundingan tersebut, sebagian dari mereka ada yang mengingkari keberadaan agama. Namun, sementara yang lain masih menganut agama mereka mendorong mereka untuk tidak mengaitkan agama dengan masalah hidup. Pada akhirnya mayoritas diterima dan sebagai hasilnya diambil keputusan untuk memisahkan agama dan kehidupan. Untuk beberapa hal di atas, kapitalisme ini dikenal didasarkan pada gagasan sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, kaidah pemikiran ideologis kapitalis adalah sekularisme. Oleh karena itu, pada kenyataannya, kapitalisme adalah tempat kebebasan yang mereka yakini sebagai bagian terpenting dari penerapan ideologinya.
Ideologinya tersebut adalah kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dengan caranya sendiri, kebebasan hak milik, serta memiliki kebebasan pribadi atau privasi. Nah, kemudian kita lanjut saja langsung ke yang menurut Winardi. Sistem ekonomi kapitalis ini merupakan suatu sistem ekonomi di mana hak milik pribadi atas alat-alat produksi, kegiatan distribusi, serta pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi maupun situasi yang sangat kompetitif menjadi ciri utama dalam sistem ini. Jika kita melihat sejarah, kapitalisme dibangun dari sebuah pemikiran tokoh ekonomi besar, yaitu Adam Smith. Dia merupakan tokoh dari mazhab klasik. Para ahli ekonomi dunia mayoritas sepakat bahwa hasil dari pemikiran mazhab klasik inilah yang menjadi dasar dari sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Nah, dasar pemikiran teori yang dikeluarkan oleh Adam Smith ini dapat bertahan hingga terjadinya depresi ekonomi pada tahun 1929, di mana pada saat itu pemikir ekonomi lainnya, yaitu Keynes, mengeluarkan gagasannya. Dia tampil serta berhasil mengungkapkan sebuah teori dan gagasan bahwa sistem ekonomi yang baru dan lebih baik dapat dibangun. Pemikiran Keynes ini atau Keynesian membutuhkan adanya intervensi serta campur tangan dari pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi. Inilah awal dari runtuhnya sistem ekonomi kapitalis pada saat itu. Namun dalam kurun waktu sekitar 30 tahun terjadi krisis yang melanda dunia berupa krisis minyak dunia pada tahun 1973. Nama baru sistem ekonomi nama baru yang muncul adalah sistem ekonomi neoliberalisme. Nah, untuk pilar tata ekonomi kapitalis yaitu private property atau hak milik swasta, the invisible hand atau dibina oleh tangan tak terlihat, individualisme ekonomi, free market competition atau persaingan, dan pasar bebas. Nah, kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis yaitu kekurangan sumber daya ekonomi, konflik antar kebutuhan manusia yang tidak terbatas, dan terbatasnya komoditas ekonomi yang tersedia dapat diisi dengan meminimalkan kebutuhan manusia yang tidak terbatas untuk memenuhinya. Bisa jadi, perekonomian sedang memikirkan 3 masalah ekonomi utama yang harus dipecahkan, yaitu apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Bagaimana kita perlu menggunakan sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang tersedia untuk memproduksi komoditas-komoditas ini, untuk siapa produk itu dibuat, atau bagaimana barang itu didistribusikan di antara warga. Nah, kemudian untuk pertimbangan nilai komoditi atau komoditas, nilai sangat penting dalam sistem tatanan ekonomi kapitalis. Karena nilai merupakan sarana penegasan kegunaan dan kegunaan barang dan jasa, serta menentukan kemampuan produsen dan konsumen. Ada 2 kategori yang terkait dengan nilai barang dan jasa. Artinya, apa yang terkait dengan nilai pakai suatu barang bagi individu disebut dengan nilai pakai, dan apa yang terkait dengan nilai barang dibandingkan dengan produk lain disebut dengan nilai tukar. Nah, untuk peranan harga dalam sistem ekonomi kapitalis ini, ada peranan harga dalam kegiatan produksi. Peranan harga dalam bidang produksi ini, harga menentukan adalah produsen yang mana boleh keluar masuk area produksi dan produsen mana yang tidak boleh keluar masuk area produksi. Nah, untuk peranan, kemudian kita skip aja penjelasannya ini. Nah, yang kedua adalah peranan harga dalam kegiatan konsumsi. Peranan harga dalam aktivitas konsumsi ini merupakan alat kontrol yang menentukan berbagai kebutuhan dan kemampuan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian penjelasannya. Kemudian yang ketiga, peranan harga dalam kegiatan distribusi. Untuk distribusi ini, struktur harga sebagai titik temu antara penawaran produsen dan permintaan konsumen. Merupakan cara distribusi dalam sistem ekonomi kapitalis. Kemudian, kita langsung masuk ke kelebihan sistem ekonomi kapitalis sebagai berikut. Yang dirilis oleh Amazon.co Online Popular Knowledge tahun 2017.
Kapitalisme. Yang pertama, kapitalisme mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi kompetisi terbuka di pasar. Yang kedua, sistem ini menyediakan individu kesempatan lebih baik untuk meningkatkan pendapatan mereka dan dengan demikian mencapai pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, hasil dari kapitalisme adalah sistem ekonomi yang terdesentralisasi. Faktor ini dianggap sebagai salah satu kelebihan terbesar kapitalisme. Kemudian yang keempat, dalam perekonomian yang terdesentralisasi ini, individu memiliki lebih banyak pilihan dalam bisnis. Nah, yang kelima, yaitu mereka terpapar dengan kompetisi dan harus menghadapi tantangan yang berbeda serta dituntut menemukan solusi untuk unggul dalam kompetisi. Yang keenam, kerja keras amat dihargai dalam ekonomi kapitalisme ini. Yang ketujuh, kapitalisme membentuk ekonomi di mana konsumen mengatur pasar dan banyak yang menganggap ini adalah sebagai salah satu kekuatan terbesar dari ekonomi kapitalisme ini selain tadi yaitu sistem desentralisasi. Dan terakhir, sebuah pasar yang kompetitif akan merangsang inovasi dan mendorong munculnya bermacam produk dan layanan. Hal ini membuat konsumen memiliki lebih banyak pilihan serta mendorong orang untuk mencapai kebebasan finansial. Nah, untuk kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis ini juga dirilis oleh Amazon.co Online Popular Knowledge tahun 2017. Saya mengambilnya dari situ. Yang pertama adalah ekonomi kapitalis dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Karena persaingan ekonomi kapitalis adalah persaingan individu, bukan melibatkan pemerintah. Kemudian yang kedua, kapitalisme membuat ekonomi yang berorientasi pada uang. Perusahaan bisnis akan melihat ekonomi dengan titik pandang materialistik. Yang ketiga, profit dipandang menjadi sebagai tujuan utama bisnis, dengan raksasa bisnis mengambil alih perusahaan-perusahaan kecil. Yang keempat, tenaga kerja juga dikompensasi dengan tujuan tunggal agar memiliki produktivitas lebih tinggi. Yang kelima, sebagian ekonom percaya bahwa kapitalisme memicu penipisan sumber daya alam karena dieksploitasi terus-menerus, kan? Jadi bertujuan untuk mendapatkan profit setinggi-tingginya. Yang terakhir adalah kapitalisme juga diyakini menyebabkan distribusi kekayaan yang tidak adil dengan kekayaan atau kekuasaan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Kemudian kita lanjut ke sistem ekonomi Islam. Nah, dalam sistem ekonomi Islam ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu arti ekonomi menurut Islam, menurut bahasa Arab. Dalam literatur bahasa Arab, kata ekonomi diterjemahkan dengan kata al-iqtisad. Kata al-iqtisad berasal dari kata benda iqtisada yang berasal dari kata cost yang berarti keseimbangan atau equilibrium atau state being even atau equally balanced atau evenly in between. Dari kata kosoda tersebut, kata kerjanya memiliki iktisoda yang berarti menuju pada keseimbangan, kejujuran, dan keharmonisan. Islam adalah berserahnya diri pribadi dan kelompok secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang disampaikan melalui Rasulnya, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang pada pokoknya berisi ajaran tauhid, seperangkat aturan, dan pedoman perilaku mengenai kehidupan secara lengkap dan menyeluruh. Nah, kemudian kita melihat pada aspek sosial ekonomi, ajaran Islam lebih dipahami karena aspek muamalah lebih dinamis dan fleksibel dalam pengembangan dan penerapan hukum daripada ajaran Islam dengan aspek ibadah. Dalam berbisnis, harus selalu berpedoman pada sumber daya syariat Islam yang ada. Namun dalam berbisnis perlu melakukan langkah-langkah dan pembedahan agar umat Islam
tidak tertinggal secara finansial. Dan memang benar, karena semua aspek kehidupan dan termasuk masalah ekonomi didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yang ada. Namun, pada zaman Nabi dan para sahabatnya, tugasnya itu tidak begitu kecil, melainkan meluas hingga pengelolaan barang milik negara banyak pula yang mengatakan bahwa saat itu belum bisa dikatakan sebagai suatu sistem dalam ekonomi Islam, sebab sistem itu tertata dan harus sistematis. Nah, agar bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Nah, sebab sistem itu tertata dan harus sebagai suatu ideologi. Oleh karena itu, mereka yang berpendapat demikian mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam ini yang selama ini dimaksud adalah hanya bersifat konseptual dan tidak bisa diterapkan seperti ekonomi sistem sosialis dan sistem ekonomi kapitalis. Karena sistem ekonomi Islam ini ternyata belum sepenuhnya selesai, baru bersifat konseptual saja. Nah, maka dari itu di sini saya akan menjelaskan lebih banyak ke ekonomi Islamnya ketimbang sistem ekonomi Islamnya. Nah, seperti yang dikemukakan Manan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari ekonomi kerakyatan yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Di sisi lain, pandangan lain tentang ekonomi Islam yang dianut oleh Haliday adalah kumpulan prinsip ekonomi umum yang diturunkan dari Al-Quran dan Sunnah dan terkait dengan berbagai masalah atau persoalan ekonomi. Menurut Toin, tantangan utama bagi ekonomi Islam adalah menghadapi dua masalah yang sangat besar, yaitu kemiskinan dan kebodohan. Artinya, kemiskinan dan kebodohan itu sendiri diyakini atau tidak diungkapkan kepada umat sebagai realitas dalam memecahkan masalah ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam yang baru mencapai takaran konseptual ini perlu banyak belajar dari dua sistem ekonomi yang telah ada sebelumnya, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Tentunya mengambil hal-hal yang positif saja dari keduanya, dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam yang bersumber dari sumber-sumber hukum Islam, terutama Al-Quran dan Hadis. Nah, kemudian kita lanjut pada prinsip ekonomi Islam. Di dalam Al-Quran secara tegas menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, memperbolehkan jual beli dan melarang riba sesungguhnya merupakan bentuk perintah bagi manusia untuk bertransaksi pada jalan yang halal, bukan yang batil, dan mengambil risiko yang membahayakan karena sesungguhnya jual beli yang dilakukan dengan halal akan membawa kepada kemudahan dan kemaslahatan. Akan tetapi, jual beli yang batil akan membawa pada kemudaratan. Dengan cara saling menolong, berlaku adil, memiliki sifat amanah, saling musyawarah, memiliki tanggung jawab, moral maupun keseimbangan. Itu adalah prinsip-prinsip yang dipakai sebagai landasan ekonomi syariah. Nah, kemudian kita langsung, ini adalah prinsip-prinsip dasarnya dari ekonomi Islam itu, bukan sistem ekonomi Islam, tapi ekonomi Islam. Kemudian kita langsung ke kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Islam. Keunggulannya itu ada yang pertama, milik pribadi meliputi alat dan faktor produksi sebagai modal yang mendorong peningkatan produksi nasional untuk kepentingan masyarakat. Akumulasi modal yang terkonsentrasi pada segelintir orang tidak dibenarkan karena memperburuk distribusinya. Setiap individu memiliki kebebasan memilih. Dalam Islam, kebebasan manusia didasarkan pada nilai-nilai tauhid.
Nilai tauhid memberi orang keberanian dan kepercayaan diri. Yang kedua, yaitu ada pengakuan atas hak milik pribadi dan hak untuk memiliki harta benda. Nah, dalam sistem ekonomi Islam ini, pengakuan hak milik dan kepemilikan harta benda sangat dihargai. Tetapi tentu saja harta dan cara kepemilikannya harus mengikuti adat istiadat Islam. Yang ketiga adalah adanya ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam mengakui adanya perbedaan ekonomi antar individu, namun pada kenyataannya, ketimpangan itu bukan karena perintah Tuhan, melainkan karena perbuatan manusia itu sendiri. Dan yang keempat, ada distribusi kekayaan Islam. Islam tidak menganjurkan mengumpulkan kekayaan pada sekelompok masyarakat kecil, namun Islam menganjurkan untuk mendistribusikan kekayaan ke semua langkah kehidupan. Nah, selanjutnya, yaitu kekurangan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, perkembangan literatur ekonomi Islam sangat lambat. Terbukti dengan sistem ekonomi Islam sampai saat ini hanya berupa konseptual saja, tidak bisa terrealisasikan. Seperti halnya sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Bahkan di seluruh negara di dunia ini belum ada yang memakai sistem ekonomi Islam, karena memang masih konseptual. Namun, mengambil beberapa poin Islam dalam sistem ekonomi mereka. Tidak sepenuhnya Islam, namun ada campuran dari Islam dan kapitalis, Islam dan sosialis seperti itu. Yang kedua, tidak ada representasi ideal suatu negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Ini tadi yang saya jelaskan, tidak ada, belum ada negara sampai saat ini negara yang memakai sistem ekonomi Islam ini. Karena memang masih berupa konseptual. Yang ketiga, pendidikan publik yang materialistis. Semua orang berlomba-lomba mencari keuntungan di dunia. Maka dari itu banyak negara yang memakai sistem ekonomi kapitalis di negaranya. Karena memang semua orang di dunia saat ini itu berlomba-lomba untuk mencari keuntungan. Yang keempat, praktik ekonomi konvensional lebih dulu dikenal. Maka untuk sistem ekonomi Islam ini yang masih dikatakan konseptual dan baru dalam masyarakat, dalam kehidupan masyarakat ini agak susah masuk ke dalam lapisan masyarakat jika memang tidak dijelaskan secara detail apa itu sistem ekonomi Islam, kemudian bentuk-bentuknya seperti apa, gitu. Dan terakhir adalah kurangnya pengetahuan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, kemudian bab selanjutnya yang akan saya bahas adalah larangan riba dalam Islam. Riba disepakati keharamannya oleh seluruh ulama, bahkan oleh seluruh syariat langit. Dengan kata lain, riba tidak hanya diharamkan oleh agama Islam saja, tetapi agama-agama samawi yang lain pun juga demikian. Allah mengancam orang yang menjalankan dengan ancaman yang sangat keras. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, lantaran tekanan penyakit gila. Nah, ancaman riba yang begitu dahsyat. Selain dari Al-Quran juga terdapat ancaman dari hadis-hadis Rasulullah. Beliau menjadikan riba sebagai dosa besar yang membinasakan di dunia dan di akhirat. Bahkan semua yang bersinggungan dengan riba, semua yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan sebagaimana hadis Rasulullah berikut, yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya, dan saksi-saksinya. Rasulullah mengatakan mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian untuk ancaman riba, ancaman bagi para pelaku riba itu yang pertama, mereka yang melakukan tindakan riba tidak bisa berdiri, seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran yang diibaratkan seperti orang yang sedang mampu. Ini tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW akan memerangi mereka, serta mereka dianggap kafir. Ini tertuang dalam Surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279.
Nah, kemudian untuk hadisnya ini dilaknat oleh Rasulullah dari hadis riwayat Muslim yang tadi. Kemudian diazab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah SAW, beliau berkata, tidaklah suatu kaum menampakkan riba dan zina, melainkan mereka menghalalkan terhadap diri mereka sendiri azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian terakhir, dosanya jauh lebih berat dibandingkan orang yang berzina berkali-kali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Hanzalah Wasilul Malaika berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan ia mengetahuinya, maka hal itu lebih berat daripada 36 perzinaan. Hadis riwayat Daruqutni dan Tobrani. Nah, kemudian yang ketiga, bab yang dibahas adalah perdagangan yang sah dan terlarang. Untuk saat ini, marak atau bahkan sekarang sudah umum, yaitu jual beli secara online. Nah, jual beli secara online ini merupakan salah satu perdagangan yang sah di mata Islam, gitu. Karena dengan syarat bahwa penjual dan pembeli telah melakukan mabiah atau melihat barang yang akan diperjualbelikan, atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya. Hal ini disebabkan oleh zaman yang makin berkembang dengan mengandalkan teknologi yang lebih mudah, maka Islam pun mengikuti perkembangannya. Tetapi walaupun Islam mengikuti perkembangannya ini, dasar hukumnya itu sudah berlaku, sudah ada dari zaman dahulu gitu. Seperti salah satu hadis dari Al-Syah Al-Yaqut An-Nafis karya Muhammad bin Ahmad Al-Syatiri yang artinya, yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Dan jual beli via telepon, telex, teks, dan telegram dan semisalnya telah menjadi alternatif utama yang dipraktikkan. Jadi, jual beli secara online ini menurut para ulama hukumnya sah-sah saja asalkan antara penjual dan pembeli ini telah sama-sama tahu, telah melihat barang yang akan diperjualbelikan, dan atau penjual telah menjelaskan baik sifat maupun jenisnya atau bentuknya kepada pembeli. Nah, sedangkan untuk hukum dari bunga perbankan sampai saat ini masih diperdebatkan. Ada sebagian para ulama yang setuju bahwa bunga bank termasuk dalam riba karena jumlah uang yang akan kita terima dengan apa yang akan kita beri ke banknya itu kan terdapat selisih. Nah, selisihnya itu kan banyak yang menganggap itu adalah riba. Sedangkan riba ini haram. Berarti sebagian ulama berpendapat bahwa bunga bank ini termasuk perdagangan yang terlarang. Namun, sebagian para ulama juga menganggap bahwa bunga bank ini tidak termasuk riba dengan alasan nasabah dan pegawai bank telah menyetujui perjanjian utang piutang maupun bunga deposit di awal transaksi sebelum adanya transaksi itu telah ditandatangani, sehingga dianggap bahwa bentuk bunga bank tersebut tidak batil atau tidak jelek. Nah, demikian penjelasan yang telah saya sampaikan. Kemudian saya akan mengambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberi orang kebebasan untuk memiliki harta. Dan sistem ini juga mendominasi sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara di dunia ini. Dan sistem ekonomi Islam sampai saat ini masih merupakan konsep yang akan menjadi alternatif bagi sistem ekonomi yang sejahtera, dengan banyak pembelajaran juga dari dua sistem ekonomi yang ada, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Tentunya membawa hal-hal positif dari keduanya asalkan tidak bertentangan dengan syariah Islam yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam, khususnya Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW. Selain itu, ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhidnya sebagaimana dirangkum dalam rukun Islam dan rukun iman. Kemudian terakhir kesimpulannya adalah riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam harta atau uangnya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Nah, ancaman
terhadap perilaku riba itu diibaratkan seperti orang mabuk yang tidak bisa berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Akan dimasukkan ke dalam api neraka dan kekal selamanya. Kemudian orang yang tidak meninggalkan riba akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya, serta akan dikategorikan sebagai orang kafir, mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Nah, demikian makalah yang telah saya buat, lalu saya telah presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.